Kita beralih ke informasi lain, saudara. Polisi menjerat tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung dengan pasal berlapis. Tersangka terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun. Dengan suara lirih, tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat meminta maaf. Polisi menjerat Taufik dengan pasal berlapis. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan bilang, pelaku terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban mulai bulan Mei 2024 hingga bulan Juni 2026. Polda menjerat pelaku antara lain dengan pasal 446 KUHP dengan pasal 451 KUHP tentang perampasan kemerdekaan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun. Maksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Ini mohon dukungan semuanya supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman yang setimpal. Pasal 446 ayat 2 KUHP. Bunyinya setiap orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Ini 5 tahun. Kita lapis dengan pasal yang lain yang lebih berat, pasal 451 tentang penyanderaan. Ini ancaman hukumannya paling lama 12 tahun. Meski kondisi korban terus menunjukkan perkembangan positif, proses rekonstruksi wajah korban penyekapan akan dilakukan bertahap di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Selain itu, rumah sakit juga melarang korban untuk ditengok sementara waktu agar luka yang dialami korban tidak kembali infeksi akibat bakteri dari luar ruangan. Komnas Perempuan menyoroti korban tak hanya mengalami luka secara fisik, tapi juga rasa takut dan trauma yang sangat besar. Takut, trauma, ini aja kan baru ada kakaknya baru bisa bercerita ya. Nah itu menunjukkan bagaimana trauma itu sudah sangat besar dialami oleh korban. Jadi kita melihat bahwa penyanderaan tidak selalu fisik tetapi juga psikologis yang berdampak kepada rasa takut sehingga tidak bisa melarikan diri. Itu juga. Dalam video yang diunggah akun Instagram Ernie It's Me, korban mengaku senang atas penangkapan Taufik Hidayat dan berharap pelaku dihukum berat. Dia Kapolda tidak ngebantu saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi dan saya lebih tenang karena dia sudah tertangkap. Kita pengennya dia diapain Tani? Hukumannya apa tak? Saya pengennya dia dihukum seberat mungkin. Ya dia ngerasain apa yang saya rasain. Mengenai biaya selama perawatan yang dijalani korban, pemerintah memastikan semuanya dijamin oleh BPJS Kesehatan. Hal tersebut sebelumnya dikatakan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman saat menjenguk korban. Tim Liputan Kompas TV. Kasus kekerasan yang terjadi di Bandung terhadap seorang perempuan jadi perhatian publik dan juga pemerintah pusat. Kita akan bahas bersama Komisioner Komnas Perempuan Yuni Asri. Selamat malam, Mbak Yuni. Selamat malam, Kak Baim. Baik, ini Komnas Perempuan juga langsung mengirim tim ke Bandung, Jawa Barat. Apa saja temuan dari Komnas Perempuan dan apa yang ingin digali oleh Komnas Perempuan? Iya. Yang pertama saat ini proses pencarian fakta dan pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan masih berjalan. Jadi tim masih menggali informasi dari berbagai pihak. Kami masih terus mengumpulkan informasi-informasi secara lebih komprehensif sehingga memang belum kita sampaikan dulu ke publik. Rencananya pekan depan kita akan sampaikan temuan-temuan yang terbaru, terupdate terkait kasus ini ya. Oke. Tapi untuk dari Komnas Perempuan nanti temuannya, investigasinya fokus juga untuk membantu proses di ranah pidana di kepolisian atau seperti apa? Iya,
Tentu saja biasanya kan ketika Komnas Perempuan melakukan pemantauan, kita akan ada rekomendasi ya yang akan kita sampaikan kepada aparat penegak hukum. Dan Komnas Perempuan sendiri sebelum terjun, kita juga sudah mempelajari kasus ini seperti apa gitu. Dan kita melihat sekurang-kurangnya dari informasi yang kita dapatkan sejauh ini, ada 3 layer persoalan yang saya kira penting nanti untuk menjadi pertimbangan aparat penegak hukum ya dalam memproses kasus ini, dan juga terutama yang paling utama adalah bagaimana juga pemulihan dari korbannya. Yang pertama, kita melihat bahwa dari temuan informasi-informasi sementara yang kita dapatkan bahwa ini ada situasi yang kita sebut sebagai pemaksaan kontrol, di mana si pelaku melakukan kontrol secara menyeluruh kepada kehidupan si korban ya, dibatasi mobilitasnya, dibatasi komunikasinya gitu kan, bahkan melakukan tindakan-tindakan kekerasan fisik yang itu bukan hanya soal kekerasan fisik yang ekstrim ya, tapi itu adalah bagian dari cara pelaku untuk mengontrol si korban ini gitu, untuk menaklukkan si korban ini gitu. Ini yang kalau kita lihat ya Kak Baim ya, bagaimana kemudian kekerasan dilakukan kepada penglihatannya, kakinya. Ini kan kayak membuat si korban ini nggak bisa melakukan apapun, Sangat menderita Mbak Yuni ya? melawan. Gimana? Sangat menderita korban dibuat oleh pelaku Sangat, ini. sangat menderita kalau bagi kami melihatnya bukan hanya soal fisik ya, ini soal harkat dan martabat korban yang sepertinya direnggut gitu. Dan selama bertahun-tahun itu dilakukan gitu. Itu Pemulihannya yang, bagaimana Mbak Yuni dengan kondisi nah, korban seperti ini? Psikologis ya, terutama. ya, itu yang kemudian juga kami tekankan pentingnya layer-layer pemulihan untuk korban gitu. Karena situasinya bukan cuma soal kita punya persoalan serius, punya tanggung jawab serius pemerintah untuk pemulihan fisiknya, untuk kekerasan fisiknya gitu kan. Tapi pemulihan psikologis ini juga jadi hal yang penting untuk dilakukan gitu. Karena dengan akumulasi kekerasan yang dialami selama bertahun-tahun, ketidakberdayaan, harkat dan dirinya yang direnggut sedemikian rupa oleh korban, ini membutuhkan pemulihan psikologis yang bertahap dan serius dan selangkah demi selangkah Baik. mengikuti situasi korbannya gitu. Tapi pada saat yang sama Komnas Perempuan juga menekankan bahwa proses ini tidak boleh juga menghambat proses hukum kepada pelaku ya. Jadi dia berjalan harus beriringan. Baik. Terima kasih Mbak Yuni Asri, Komisioner Komnas Perempuan telah bergabung di program Kompas Malam dan menyampaikan bagaimana perkembangan terkini penanganan kasus perempuan di